What's up guys, pada video kali ini kita bakal bahas apa itu kolektabilitas di industri perbankan. Stay tune. Oke, jadi kalau misalkan kalian nonton video ini, kemungkinan besar kalian lagi entahlah cari tentang ibarat kata kredit macet, atau ibarat kata tentang kayak misalkan kalian mau ngajuin KPR, terus habis itu ada marketing bank yang bilang misalkan di BI checking kita ada yang kolek atau ada yang menunggak. Jadi di video singkat kali ini kita bakal belajar bareng apa itu kolektabilitas. Jadi kalau misalkan kita di Bank Indonesia guys, itu ibarat kata kita ada yang sebutan namanya kolektabilitas. Nah, kolektabilitas ini terdiri dari 5 macam atau 5 level atau 5 tingkat, yaitu call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Jadi call 1, 2, 3, 4, 5. Semakin kecil call-nya semakin bagus, semakin besar call-nya semakin jelek. Nah, kalau misalkan bedanya apa call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, sebenarnya istilah ini menggambarkan seberapa liquid atau seberapa lancar dari kredit yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kolektabilitas ini biasanya nyantol ke fasilitas-fasilitas kredit atau pinjaman yang kita punya ke berbagai macam bank. Dan pinjaman itu macam-macam guys, ada yang kartu kredit, ada yang KPR, ada yang KKB atau kendaraan bermotor, atau juga sampai modal kerja. Nah, tadi kan udah aku bilang tuh call 1 semakin kecil semakin bagus, kalau semakin besar semakin jelek. Nah, kalau misalkan call 1 artinya adalah lancar. Jadi kalau misalkan di BI checking kita call 1 dan untuk fasilitas kartu kredit, berarti kartu kredit kita itu lancar, nggak pernah nunggak dan aman, nggak ada tunggakan. Kalau misalkan call 2 sampai call 4 itu ibarat kata kita ngomongnya lebih ke arah kalau misalkan kita sudah ada tunggakan. Nah, bedanya apa? Pastinya status kita atau level collect tersebut itu bakal naik seiring dengan jumlah tunggakan hari dari pinjaman kita. Nah, untuk call 2 itu namanya adalah dalam perhatian khusus. Nah, sebuah pinjaman atau seorang individu itu bisa masuk ke call 2 misalkan pinjamannya terlambat hingga 90 hari atau hingga 3 bulan. Nah, untuk call 3 itu biasanya nyebutnya adalah kurang lancar. Nah, kalau misalkan di call 3 ini kurang lancar biasanya itu sampai hingga 120 hari atau 4 bulan. Jadi tadi call 2 itu 3 bulan, call 3 itu 4 bulan. Nah, kalau call 4 itu sudah masuk dalam taraf diragukan. Jadi ibarat kata kredibilitas kita sudah diragukan. Nah, kalau misalkan sudah masuk call 4 ini adalah pinjaman-pinjaman yang udah nunggak lebih dari 4 bulan atau lebih dari 120 hari. Nah, kalau misalkan udah masuk call 4 biasanya pihak bank itu berhak untuk ngasih kita surat peringatan atau SP. Nah, SP tersebut ya pastinya ada SP 1, 2, dan 3. Biasanya SP 3 terakhir dan kita udah masuk ke call 5 atau call 5 udah dinyatakan macet. Biasanya kalau udah masuk call 5 ini pihak bank udah punya hak untuk menyita atau mengambil alih dari jaminan yang kita kasihkan kalau misalkan pinjaman tersebut adalah modal kerja atau KPR, atau memblacklist nama kita di Bank Indonesia kalau misalkan kita pinjamannya adalah kartu kredit. So, di video kali ini kita udah belajar tuh bedanya call 1 sampai 5. Semoga kita paham. Dan kalau misalkan kalian sekarang lagi berusaha dan punya ibarat kata pinjaman, pastikan kalian jangan sampai bikin nama kalian rusak. Karena ibarat kata kalau misalkan kolektabilitas ini juga pasti ada historinya dan bakal terus merekat, meskipun ada yang bilang kalau misalkan call itu bakal hilang selama 2 tahun, tapi tetap aja. Paling enggak dulu waktu di bank ketika aku tarik BI checking, aku bisa lihat worst collectability-nya itu berapa. Jadi kalau misalkan kalian pernah nunggak sampai call 5, meskipun udah jalan 5 tahun, histori tersebut masih bakal ada di BI checking kalian. So, kalau misalkan kalian punya pinjaman, pastikan pinjam dengan bijak dan jangan sampai menunggak apalagi macet. Semoga ini membantu, dan kalau misalkan kalian suka konten-konten seperti ini, kalian bisa klik subscribe, share, dan juga like, dan juga turn on the post notification. Karena konten-konten selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang konten-konten seperti ini. Until next time guys, and I'll see you all in the next video. See ya!